Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Sartika. Di sini saya selaku penyaji. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis itu berasal dari kata foton yang artinya cahaya, lalu sintesis yang artinya penyusunan. Nah, jadi fotosintesis itu merupakan peristiwa penyusunan zat organik dari zat anorganik dengan pertolongan energi cahaya matahari. Nah, fotosintesis ini juga merupakan suatu sifat fisiologi yang hanya dimiliki khusus oleh tumbuhan yang kemampuannya dalam menggunakan zat karbon dari udara untuk diubah menjadi bahan organik serta diasimilasikan di dalam tubuh tanaman. Nah, peristiwa fotosintesis ini hanya berlangsung jika adanya cukup cahaya matahari. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sejarah fotosintesis. Jadi, fenomena fotosintesis itu telah digali sejak lama oleh para ilmuwan, terkhususnya pada bidang fisiologi tumbuhan. Yang pertama, ada Joseph Priestley, di mana seorang ahli kimia berasal dari Inggris ini menemukan bahwa tumbuhan itu mengeluarkan suatu gas yang membuat api lilin dapat menyala walaupun di dalam tabung gelas yang tertutup. Lalu ada Jan Ingenhousz, di mana ia merupakan ahli fisiologi dari Jerman yang melakukan eksperimen terhadap tumbuhan air. Nah, dari percobaannya itu dapat ditunjukkan 3 hal penting yang meliputi gas yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu ternyata adalah O2 atau biasa kita sebut dengan oksigen. Lalu cahaya matahari dibutuhkan dalam proses tersebut. Dan yang terakhir, bagian yang berhijau itu yang berhijau daun saja yang mengeluarkan O2. Nah, selanjutnya seorang ahli botani dari Swiss yang bernama Jens Schneeberger yang menemukan bahwa O2 itu juga dibutuhkan dalam fotosintesis. Lalu Nicholas dan Saussure juga menunjukkan bahwa tanaman tumbuh dari air dan CO2 yang diserapnya. Lalu ada juga Sachs yang menunjukkan bahwa fotosintesis itu menghasilkan zat gula atau karbohidrat yang disebut dengan amilum. Lalu fotosintesis itu kemudian dapat dirumuskan dalam persamaan reaksi kimia, di mana CO2 ditambah H2O lalu ditambah energi matahari sehingga menjadi CH2O plus O2. Lalu ada juga Van Niel yang merupakan orang pertama yang menyatakan bahwa O2 itu berasal dari pemecahan air. Nah, hal itu juga didasarkan dari hasil temuannya tentang fotosintesis bakteri sulfur. Nah, di sana Van Niel menduga bahwa O2 yang dilepaskan pada fotosintesis tumbuhan yaitu berasal dari pemecahan air atau H2O. Nah, pada tahun 1941, Ruben dan Kamen juga melakukan percobaan pada fotosintesis dengan menggunakan air bertanda. Nah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian fotosintesis dan juga sejarah dari fotosintesis. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang proses fotosintesis. Nah, tumbuhan itu bersifat autotrof di mana dapat mensintesis makanannya secara langsung dari senyawa anorganik. Nah, tumbuhan itu menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai bahan makanannya. Nah, energi yang menjalankan proses pencernaan makanan itu berasal dari fotosintesis. Nah, persamaan reaksi fotosintesis kemudian akan menghasilkan glukosa. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut dengan klorofil.
klorofil. Nah, pigmen inilah yang akan memberikan warna hijau pada tumbuhan. Fotosintesis itu berlangsung pada jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Tetapi itu terutamanya terjadi pada jaringan palisade. Fotosintesis itu sendiri merupakan penyusunan atau pembuatan makanan yang terjadi di daun yang dilakukan oleh klorofil dengan bantuan energi cahaya. Nah, fotosintesis ini hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan dan beberapa jenis bakteri. Cahaya yang akan digunakan dalam proses fotosintesis ini akan melewati lapisan epidermis yang mana tidak memiliki pigmen klorofil atau tidak memiliki warna dan transparan. Kemudian akan menuju ke mesofil, di mana di sini merupakan tempat terjadinya sebagian proses fotosintesis. Nah, di permukaan daun itu biasanya terdapat kutikula yang berfungsi untuk mencegah penguapan air dan penyerapan sinar matahari yang secara berlebihan. Nah, pada proses fotosintesis tumbuhan, proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan itu bahan baku utamanya yaitu air dan karbon dioksida. Kemudian dari proses fotosintesis tersebut akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tempat terjadinya fotosintesis. Tempat utama terjadinya fotosintesis yaitu pada daun. Pada tumbuhan tingkat tinggi, biasanya kloroplas terbatas pada sel-sel batang muda, buah-buah belum matang, dan pada daun. Daun inilah yang merupakan pabrik fotosintesis yang sebenarnya pada tumbuhan. Irisan melintang dari daun yang khas menyingkap beberapa lapisan jaringan yang berbeda-beda. Nah, jaringan-jaringan yang berbeda itu ada permukaan atas daun tertutup selapis sel tunggal yang menyusun jaringan epidermis atas. Sel-sel ini sedikit atau tidak memiliki kloroplas. Di bawah sel-sel epidermis atas tersusun satu atau lebih barisan sel yang membentuk lapisan palisade. Sel-sel berbentuk tabung dan tersusun sedemikian hingga sumbu panjang tegak lurus pada bidang daunnya. Setiap sel penuh dengan kloroplas dan sel-sel inilah yang melakukan fotosintesis yang paling banyak di dalam daun. Di bawah lapisan palisade terdapat lapisan bunga karang. Nah, walaupun sel-sel pada epidermis hanya sedikit memiliki kloroplas, namun fungsi utama penyimpanan sementara molekul-molekul makanan yang dihasilkan sel-sel lapisan palisade. Kloroplas ini juga membantu pertukaran gas di antara daun dan sekitarnya. Selama siang hari, sel-sel ini mengeluarkan oksigen dan uap air ke ruang udara diambilnya. Ruang-ruang udara ini saling berhubungan dan akhirnya ke bagian luar daun melalui pori-pori khusus yang dinamai dengan stomata. Tempat terjadinya fotosintesis yang kedua itu ada pigmen. Proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Sel yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini tidak mampu melakukan proses fotosintesis. Perbedaan kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya tersebut disebabkan oleh perbedaannya jenis pigmen yang tergandung pada jaringan daun. Di dalam daun terdapat mesofil yang terdiri atas jaringan bunga karang dan jaringan pagar. Pada kedua jaringan ini terdapat kloroplas yang mengandung pigmen fotosintesis yang berperan penting dalam menyerap energi matahari. Dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan untuk proses fotosintesis, yaitu panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak 380 sampai 700 nanometer. Masing-masing jenis cahaya berbeda pengaruhnya terhadap fotosintesis. Hal ini terkait pada sifat pigmen penangkap cahaya yang bekerja pada fotosintesis. Pigmen yang terdapat pada membran membrana menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Namun, pigmen yang berbeda menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda pula. Kloroplas mengandung beberapa pigmen. Sebagai contohnya itu, klorofil A terutama menyerap cahaya biru, violet, dan merah. Sementara klorofil B menyerap cahaya biru dan oranye yang memantulkan cahaya kuning hijau. Klorofil A ini berperan langsung dalam reaksi terang, sedangkan klorofil B tidak secara langsung berperan dalam reaksi terang.
Nah, yang ketiga ada kloroplas. Kloroplas adalah plastida berwarna hijau, umumnya berbentuk lensa. Terdapat di dalam sel tumbuhan lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan biji. Terdapat berbagai bagian dari kloroplas. Ada yang berwarna tua disebut dengan grana, sedangkan bagian-bagian yang kelihatan berwarna muda disebut dengan stroma. Secara umum, suatu sel mesofil daun mengandung 30-500 butiran kloroplas yang berbentuk cakram atau gelendong. Namun, bentuk dari kloroplas ini beragam-ragam yang dapat ditemukan pada ganggang atau alga. Nah, kloroplas yang berbentuk jala ditemukan pada Cladopora, yang berbentuk pita spiral ditemukan pada Spirogyra, sedangkan yang berbentuk bintang ditemukan pada Zygenema dengan perbesaran yang paling kuat. Namun, seringkali ditemukan kloroplas dengan bentuk seperti butiran. Baik, selanjutnya yang akan dibahas oleh saya adalah reaksi dari fotosintesis. Pada dasarnya rangkaian reaksi fotosintesis ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama adalah reaksi terang atau reaksi cahaya yang berlangsung pada bagian grana kloroplas. Sebagian energi matahari yang diserap akan diubah menjadi energi kimia, yaitu berupa zat kimia berenergi tinggi. Pada reaksi terang ini, di dalam membran tilakoid terdapat dua macam fotosintesis berdasarkan urutan penemuannya, yaitu yang pertama ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Setiap fotosistem ini mempunyai klorofil pusat reaksi yang berbeda, tergantung dari kemampuan menyerap panjang gelombang cahaya. Lalu yang kedua adalah skema Z. Skema Z ini adalah proses pemindahan elektron melalui transport elektron. Ketika molekul klorofil pada inti pusat reaksi fotosistem 2 memperoleh energi eksitasi yang cukup dari pigmen antena yang berdekatan dengannya, satu elektron ini nantinya akan dipindahkan ke molekul penerima elektron, yaitu phosphotin, melalui sebuah proses yang disebut pemisahan tenaga terfotoinduksi. Reaksi siklus ini hanya akan berlangsung pada fotosistem 1. Setelah itu, elektron akan dipindahkan dari fotosistem elektron yang digerakkan melalui molekul penerima elektron dan dikembalikan ke fotosistem 1. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah fotolisis air. Teman-teman dapat melihat di PPT maupun di makalah, NADPH adalah agen pereduksi utama dalam kloroplas, di mana NADPH ini menyediakan sumber elektron energi kepada reaksi lainnya. Produksinya akan meninggalkan klorofil dengan defisit elektron yang sudah teroksidasi dan diperoleh dari beberapa agen pereduksi lainnya. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah reaksi gelap. Reaksi gelap adalah proses yang tidak langsung bergantung pada cahaya. Reaksi gelap ini terjadi pada bagian stroma kloroplas. Reaksi gelap dapat terjadi karena adanya enzim fotosintesis. Sesuai dengan nama penemunya yaitu Benson dan Calvin, daur reaksi penyusunan zat gula itu disebut daur Benson-Calvin. Reaksi gelap berlangsung di dalam stroma kloroplas serta nanti akan mengkonversi CO2 menjadi gula. Lalu apa saja karakter perbedaan dari reaksi terang dan reaksi gelap? Kalau dilihat dari tempat prosesnya, reaksi terang berproses di grana, sedangkan reaksi gelap di stroma. Untuk sumber energi, reaksi terang menggunakan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap menggunakan ATP dan NADPH2. Lalu proses yang dihasilkan dari reaksi terang adalah fotolisis air, dan proses yang dihasilkan dari reaksi gelap adalah fiksasi CO2. Lalu hasil dari reaksi terang sendiri adalah O2 atau oksigen, ATP, NADPH2. Dan hasil dari reaksi gelap sendiri adalah karbohidrat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Itu ada 5. Yang pertama intensitas cahaya, yang kedua konsentrasi karbon dioksida, yang ketiga yaitu suhu, yang keempat kadar air, dan yang kelima kadar fotosintat. Nah, yang pertama yaitu intensitas cahaya, di mana laju fotosintesis yaitu terjadi secara maksimum ketika terdapat banyak cahaya. Nah, yang kedua konsentrasi karbon dioksida. Nah, semakin banyak karbon dioksida di udara, maka makin banyak juga jumlah bahan yang akan digunakan oleh tumbuhan itu untuk melangsungkan proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga yaitu suhu. Nah, enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis ini hanya dapat bekerja pada suhu yang optimal. Umumnya itu laju proses fotosintesis itu akan meningkat apabila suhu itu meningkatnya suhu hingga batas di mana enzim tersebut dapat bekerja. Nah, kemudian yang keempat yaitu kadar air. Nah, kekurangan air atau kekeringan dapat menyebabkan stomata pada daun itu menutup sehingga menghambat penyerapan karbon dioksida dan juga akan mengurangi laju fotosintesis. Kemudian yang terakhir yaitu kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Nah, seperti yang kita ketahui hasil fotosintesis yaitu karbohidrat misalnya itu akan berkurang, maka laju fotosintesis itu akan naik. Apabila kadar fotosintet itu bertambah atau sampai pada titik jenuhnya, maka laju fotosintesis itu akan berkurang. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.